Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang deret Fourier untuk mata kuliah Matematika Lanjut 2. Nah, di sini kami anggotanya itu yang pertama ada Ayu Retnoningrum Susilo, yang kedua itu ada Ubaidah Lutfia Zain. Kami itu dari kelas 2IA 28. Nah, untuk materi minggu kedua ini, kita akan melanjutkan dari materi kelompok 1 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama itu kita akan membahas koefisien Fourier pada fungsi ganjil dan fungsi genap. Yang kedua akan ada deret Fourier, sinus atau kosinus, dan separuh jangkauan. Nah, yang pertama itu koefisien Fourier pada fungsi ganjil dan fungsi genap. Sebuah fungsi f(x) adalah fungsi genap jika berlaku f min x sama dengan fx. Sedangkan untuk fungsi ganjilnya akan berlaku jika f min x sama dengan f sama dengan min fx. Nah, yang pertama kita akan ke fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu simetris terhadap titik asal. Untuk contoh grafiknya itu seperti ini. Ya, jadi jika dilihat sebenarnya tuh kayak kalau grafik ini dilipat terhadap sumbu Y itu kan akan simetris ya nanti mereka berdua. Nah, untuk yang ininya ya untuk di titik ini, titik ujung ini tuh kan nilainya itu FA dan B kan. Jadi FA sama dengan B. Sedangkan untuk yang titik yang sebelah sini itu nilainya itu min A dan min B kan. Jadi sama dengan F min A sama dengan min B. Nah, untuk B-nya di sini itu kan sama bisa dibilang itu F FA-nya ya. Terus kalau minnya itu tetap min. Jadi itu F min A sama dengan min FA. Nah, untuk fungsi yang ini itu memenuhi fungsi yang ganjil kan, yaitu F min X sama dengan min Fx. Seperti itu. Nah, untuk fungsi ganjil ini biasanya menggunakan grafiknya itu sinus. Ya, jadi seperti ini. Sama kan apa sih simetris terhadap titik asal gitu kan, yang ini sama yang ini gitu. Jadi kayak pencerminannya tuh simetris. Itu biasanya grafiknya sinus. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke fungsi genap. Nah, fungsi genap ini simetris terhadap sumbu Y. Untuk contoh grafiknya seperti ini misalnya. Bisa dilihat di sini titik awal sama titik akhirnya itu kan sama ya, sama-sama di titik nol sumbu Y, sama-sama di titik nol sumbu Y kan. Jadi kalau dilipat hadap sumbu Y juga, mereka akan simetris satu sama lainnya. Nah, untuk ininya, nah bisa kita lihat sini untuk yang F titik yang ini nih, untuk A-nya kan positif ya, dan untuk titik B-nya itu juga titik B-nya positif. Sedangkan kalau A-nya itu negatif, B-nya juga tetap positif di sini. Nah, makanya fungsi yang ini itu memenuhi fungsi yang genap untuk f min x sama dengan fx kan. Jadi ini A-nya anggap aja x, terus B-nya juga anggap aja itu sebagai fx seperti itu. Nah, untuk pemodelan fungsi genap ini menggunakan kosinus ya. Bisa dilihat juga kalau di kosinus ini mau titik awal di sini sama titik ini di sini kan simetris terhadap si sumbu Y kan, sama-sama di titik nol. Atau misalnya kita ambil periodenya di sini di tengah ini, sama-sama nih, sama-sama setara di titik sumbu Y yang ini kan. Nah, contoh, contohnya itu misalnya kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 2x. Nah, gimana cara supaya kita tahu ini tuh fungsi ganjil atau fungsi genap? Itu x-nya bisa kita tambahin min. Jadi f min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang 2 min x. Nah, f min x, sorry di sini ada tanda kurung harusnya. Kurung sama dengan min x dipangkatin 3, hasilnya tetap min x kan? Min x pangkat 3. Min 2 dikali min X sama dengan plus 2X kan, plus 2
X gitu. Nah, ini yang ini nih itu kita keluarin minnya. Jadinya itu akan seperti ini. Min X sama dengan min buka kurung X pangkat 3 dikurang 2X. Nah, yang atas ini sama yang bawah ini sama kan sebenarnya kalau sama-sama dikali min gitu. Nah, si 3X 3 X pangkat 3 min 2X ini kita anggap sebagai fx. Minnya tetap min, turunin aja sama dengan f min x tutup. Nah, kalau dilihat-lihat yang ini itu akan memenuhi fungsi ganjil kan? Sama-sama ada minnya. Jadi eh, f min x sama dengan f sama dengan min fx. Jadi ini tuh fungsi ganjil. Ganjil. Nah, contoh selanjutnya misalnya kita punya fx sama dengan sin x. Nah, gimana kalau kayak gini? Sama, tinggal ditambahin min di x-nya aja. Sama dengan sin min x. F min x sama dengan, ini kan pindah ya berarti minnya ke depan. Berarti min sin x. Nah, sama si sin x-nya ini juga kita, gimana ya? Dianggap sebagai si fx kan? Sedangkan minnya tetap. Berarti ini juga, oh, salah, sorry. Oh my God. Oh, oke. F min X sama dengan min Fx gitu. Berarti yang ini juga itu memenuhinya untuk si ganjil kan. Sama-sama F min X sama dengan min Fx. Misalnya kita punya lagi Fx sama dengan pangkat X ditambah deh misalnya. E min pangkat pangkat min X gitu. Ini gimana? Sama juga, tinggal ditambahin minus di variabel X-nya. Salah berarti sini ada minnya. Sama dengan pangkat min X ditambah min minnya dua kali berarti. Berarti di sini hasilnya jadi F min X sama dengan min X ditambah pangkat X. Nah, pangkat min X tambah pangkat X ini kita anggap sebagai fx aja ya. Tanda sama tangannya turunin, terus ini juga f min x. Nah, kalau persamaan yang ini itu kan memenuhinya untuk yang genap kan, yang ini nih samanya seperti itu. Nah, untuk contoh lainnya bisa dilihat di sini. Oke, untuk ininya kita hapus dulu. Clear. Nah, ini contoh contoh lainnya. Nah, selanjutnya itu rumus deret Fourier. Yang pertama itu rumus deret Fourier-nya ini seperti ini ya. Fx sama dengan A0/2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga an cos nvx per L ditambah bn sin nvx per L. Nah, kita jabarkan nih. Untuk si A0-nya ini, an dan bn ini rumusnya apa sih? Nah, yang pertama A0. A0 ini rumusnya seperti ini ya. A0 sama dengan 1/L integral min L sampai dengan L fx dx. Untuk AN-nya itu rumusnya 1/L integral dari L sampai min L sampai L fx cos nvx per L dx. Nah, untuk Bn yang terakhir itu rumusnya sama aja sama kayak AN, cuman yang beda itu sin. Kalau AN itu kita pakai cos, kalau si Bn ini kita pakai sin. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menghitung n-nya. Karena A0 kita udah tahu itu hasilnya akan selalu 0. Berarti kita lanjut hitung AN. AN itu rumusnya tadi ini ya. Iya rumusnya. Nah, kita masukin nih nilai-nilainya. L itu kan kita udah tahu ya. Tadi itu L itu sama dengan V. Berarti L yang di sini itu kita ganti jadi V. Terus ini batas integral juga kita ganti. Terus fx-nya ini kan ada dua nilainya ya. Bisa dilihat di sini tuh ada C dan ada min C dan ada
plus C gitu kan. Jadi ditambah min C plus C gitu kan. Terus cosnya jangan lupa ditulis. Nah, untuk NVX per L ini kita ganti jadi V. Nah, kalau bisa dilihat di sini kan ini NVX per V ya. Berarti boleh kita coret ya, si V-nya ini boleh kita coret langsung set. Jadi tinggal NX aja, DX. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita turun ke bawah, yang di depannya nggak berubah. Untuk integralnya kita bagi dua ya, kita pecah karena ada dua bagian. Yang pertama itu bagian dari min V sampai 0, dan dari 0 sampai V. Jadi yang pertama itu ada batasnya yang dari min V sampai 0. Untuk fx-nya itu nilainya itu di integral yang min V sampai 0 itu kan min C ya. Nih min C jadinya tulis C, min C. Jangan lupa cosnya. Karena tadi ini NVX per V-nya udah kita coret V-nya jadi tinggal NX saja DX. Ditambah integral yang kedua itu dari 0 sampai V ya habis ini. Berarti 0 sampai V nilainya itu C ya plus C plus yang harus kita tulis. Cosnya jangan lupa. NVX-nya sama udah kita coret jadi tinggal sisa NX DX. Nah untuk selanjutnya itu kita masukin nilainya. Misal N-nya sama dengan 1. Semua yang ada N, semua huruf N-nya kita ganti jadi angka 1 ya. Berarti A1 sama dengan 1 per V. Kan? Depannya tetap itu. Integralnya juga sama dari min V sampai 0. Nilainya tetap min C. Kalau cos jangan lupa ini NX kan. Ini NX. Kita ganti jadi N-nya jadi angka 1. Jadi 1 kali X. Gitu kan. Sama aja X kan. DX ditambah integral yang keduanya juga batasnya sama, nilainya juga sama tetap C, jangan lupa cosnya, dan N yang di sini itu kita ganti jadi angka 1 kali X. Jadi X gitu kan, 1 kali X ya X DX. Angka selanjutnya ini depannya nggak berubah, tetap aja. Karena C-nya ini konstanta, boleh kita keluarin aja ke depan ya. Dari sini dia dikeluarin ke depan integralnya. Ini yang tadi itu 1 kali X ya X, jadi 1 kali X ya X, jadi ini cos X per DX, cos X DX ditambah integral yang kedua sama konstantanya kita keluarin dari dalam integralnya, jadi C-nya di luar, batasnya sama, ini juga 1 kali X ya X, jadinya ini cos X DX. Selanjutnya, depannya masih belum berubah. Nah, yang ini cosnya ini kita integralin. Cos kan integralnya jadi sin X ya, dengan batas 0 sama min V. Sama yang ini juga cos. Kalau diintegralin jadi sin. Ini kenapa ada DX? Harusnya udah nggak ada ya DX-nya di sini. Ini ada salah tulis. Harusnya udah nggak ada DX-nya. Jadi sin X saja dengan batasnya 0 sama V. Nah, X-nya ini kita ganti jadi 0 sama min V. Sama yang di sini juga X-nya kita ganti jadi V sama 0 gitu. Depannya tetap nggak berubah. C-nya juga karena konstanta dia di luar. Jadi sin 0, yang pertama kita masukin sin 0, jadi di sini sin 0 dikurang sin V, sin min V gitu kan. Sin min V yang X-nya kita ganti di sini. Nah, terus untuk yang selanjutnya ditambah integral konstantanya tetap, si C ini tetap, sin X-nya kita masukin ganti jadi V, jadi sin V. Terus yang dikurang yang keduanya itu sin X-nya kita ganti jadi 0, jadi sin 0. Nah, untuk sin 0 itu hasilnya kan 0 ya. Berarti udah pasti 0 gitu kan. Ini yang di dalam sini udah pasti 0. Nah, di sini juga ada sin 0. Jadinya 0. Sin V juga kan 180 jadinya 0. Di sini juga sin ini jadi 0. Jadi ini terus yang di dalam kurung ini nih semuanya hasilnya akan 0 tambah 0. Nah, di depannya ini kan masih ada. Tapi ini kan dikali ya. 1 per V dikali 0. Hasilnya tetap 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A1, A2, A3, dan A seterusnya sampai AN itu hasilnya akan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari BN-nya nih. BN-nya kita hapus dulu iniannya yang clear out. Oke, BN. BN itu rumusnya ini sama seperti AN, cuman bedanya itu kalau AN itu cos, kalau BN itu pakainya sin. Nah, kita masukin angkanya 1 per L, L itu tadi kita udah cari itu V. Terus integralnya dari min V sampai V. Fx-nya itu C, min C plus C. Sini jangan lupa, NVX-nya sama kita coret aja V-nya di sini biar tinggal NX, DX. Nah, kayak tadi lagi sama integral kita bagi 2 lagi ya.
Karena ada dua batasan tadi kan, yang dari yang pertama itu dari min V sampai nol itu, ini di sini harusnya harusnya gini, harusnya ada ini ya, integral min V sampai nol min C sin nx dx. Iya, sorry ada kesalahan ketik di sini. Ya jadi di depan sini harusnya ada min C. Ya jadi integral dari min V batasnya itu dari min V sampai nol itu fx-nya nilainya itu min C, sin-nya jangan lupa di bawah, nx-nya juga di bawah, dx ditambah integral yang kedua itu dari nol sampai V itu nilainya C, sin-nya jangan lupa, nx-nya juga jangan lupa sama dx. Nah, situ kita integralkan. Oh, sebelum kita integralkan, kita keluarin dulu si C-nya ini nih. Si C-nya kita keluarin dari integral. Karena dia konstanta ya. Jadi kita boleh keluarin aja dia. Sama, kita masukin juga nih angka ini nih. Satu. Semua angka, semua huruf N kita ganti jadi angka satu. Jadi B1 sama dengan satu per V. Konstantanya kita keluarin. Sin NX-nya sin NX kita ganti jadi sin satu X. Satu kali X ya. Sama yang di sini juga. Oke, langkah selanjutnya yang di depannya ini kita masih nggak ubah ya karena dia nggak diapa emang nggak bisa diapa-apain dulu. Ini konstantanya. Ini kan udah kita integralkan ya sin x. Satunya nggak usah ditulis sudah. Sin x itu diintegralkan jadi min cos x dengan batasannya nol sama min v. Terus yang selanjutnya juga kita integralkan sin x-nya jadi min cos x dengan batasan V sampai nol. Nah, langkah selanjutnya ini kita masukin nilai X-nya. X-nya itu nol sama min V. Terus untuk yang integral yang kedua ini, X-nya itu V sama nol. Ini dx-nya juga harusnya udah nggak ada ya. Sorry. Oke, ini min C-nya turun aja. Min cos nol. Kan X-nya kita ganti jadi nol. Min cos nol. Itu harusnya di min gitu kan. Min terus min cos gitu kan. Nah, tapi kan min ketemu min jadi plus ya. Ini dilangsungin. Jadi min, min cos, min V gitu kan. Jadi min ketemu min jadi plus sama aja. Jadi plus cos min V, min V karena ini yang keduanya itu min V ditambah kita integral yang kedua kita tambah C-nya turun min cos X V kan. Yang pertama ini V. Ini juga sama ya karena min ketemu sama min cos jadinya plus. Jadi plus cos X yang kedua itu nol gitu kan. Ya, jadi untuk selanjutnya ini di depannya tetap sama ya. Nah, cos nol ini jadinya min satu. Ini kita angkain semuanya. Jadi min satu, min C-nya tetap turun ke sini ya. Nah, ini kan min cos ini kan harusnya cos V ini kan min satu ya. Tapi kan ada min lagi di depannya jadinya plus. Jadi satu plus cos nol satu. Jadi kayak gitu. Oh, ini di bawahnya masih sama. Ininya apa yang depannya ini tetap sama. Min C-nya juga biarin ini kita jumlahin dulu jadinya min 2. Yang ini kita jadinya 2. C-nya tetap. Habis itu dikalikan ini min C kali min 2 gitu kan. Jadinya hasilnya 2C. Kalau yang ini C kali 2 jadi 2C juga gitu kan. Nah, yang berarti habis itu ditambahkan jadi 4C. Terus dikali jadinya 4C per V. Seperti itu. Nah, misal sekarang kita masukin kalau BN-nya itu sama dengan 2 gitu kan. Berarti 1 per L ini rumus BN ya. Oh, ini N-nya kita udah ganti 2 di sini. Wait. Ya, ini N-nya kita ganti 2, V-nya langsung aja kita coret di sini. Terus ini L-nya juga kita ganti jadi min V. Batasnya kita ganti ya jadi V. Terus fx-nya itu min c plus c tetap masih sama. Sini jangan lupa. Karena ini v-nya udah kita coret dan n yang kita udah ganti 2. Jadi sisanya 2x dx. Integralnya kita belah lagi. Jadi 2. Yang pertama itu min v sampai 0. Nilainya itu c. Cosnya jangan lupa 2x per dx. Yang integral keduanya itu dari 0 sampai v. Yang nilainya c. Positif, nggak negatif. Cos 2x dx. Ya, ini kenapa langsung 0? Sebenarnya bisa dijabarin dulu ya. Kita jabarin di bawah sini nih. Berarti kan 1 per V integral dari min V sampai 0.
Nah, si konstantanya ini kita keluarin aja langsung. Jadi min C-nya ada di depan sini. Di min C, cos 2x dx ditambah integral yang kedua itu kan kita, oh sebelum integral kita keluarin dulu si konstantanya ya. Kita keluarin juga dari integral, berarti C-nya akan ada di luar. Terus integral dari 0 sampai V, itu jangan lupa cosnya 2x dx. Nah, nah yang selanjutnya itu kita akan integralkan si cos 2x-nya ini. Berarti jadi depannya tetap sama, 1/V aja. Min C, kita integralkan. Berarti 1/2 2 cos 2. Oh my God, sorry, jelek banget. Cos 2x, batasannya itu min V sampai 0 plus C, yang ini juga sama. 1/2 cos 2x, batasannya itu 0 sama pi. Iya, langkah selanjutnya itu x-nya kita masukin nih. X-nya kita ganti jadi 0 dan kita ganti jadi min V. Berarti 1/V min C 1/2 cos. Terus kita di sini pakai ini ya, tanda 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 kurung ya semuanya buat ngebatasin itunya. Iya, min cos 2 kali 0 kan. X yang pertamanya itu 0, tutup. Ini tutup di sini. Dikurang 1/2 cos 2 kali min V. Oke. Terus berarti di sini juga ada ini lagi, tanda kurung lagi. Ditambah C, buka. Ini 1/2 cos. Ini kan 2x-nya yang pertama V ya. Berarti 2V, 2 kali V. Diku... nggak usah pakai ini harusnya. Dikurang 1/2 cos 2 kali 0. Kan karena yang keduanya itu 0. Berarti ini 1/V min C cos 2 kali 0 kan cos 0 ya. Cos 0 itu 1. Berarti 1/2 kali 1. Dikurang 1 per cos 2 dikali min V. Berarti min 2V ya. Cos min 2V itu 1 juga. Berarti 1/2 dikali 1 plus C cos 2V. Cos 2V kan 1. Berarti kali 1 dikurang. Ini berapa nih? 1/2 lagi dulu kita tulis aja. Cos 2 kali 0 berarti cos 0 itu 1 kali 1. Ini 1/2 kali 1, setengah, setengah kurang setengah 0. Ini kan setengah kurang setengah 0 ya. Ini juga setengah kali 1 setengah. Setengah kali 1 setengah, tapi dikurang berarti ini 0 juga. Berarti 1/V min C kali 0, 0. Berarti langsung 0 semuanya. Ini berarti 0 ditambah 0. Kan terus 1/V-nya kalau dikali 0 nanti hasilnya 0. Makanya ini hasilnya 0. Seperti itu. Selanjutnya, oke. Kita hapus dulu yang ininya clear all. Ah, terus kalau yang misalkan misalkan B3 nih yang ini. N sama dengan 3. Ini tipe ya, ini harusnya 3. B3 sama dengan 1L, ini rumusnya. Ini 3-nya kita masukin, ini V-nya kita coret. Yang kita masukin jadi V, batasnya dari min V sampai V. Fx-nya itu adalah min C plus C. Sini jangan lupa, ini tinggal 3x ya. Tinggal x dx. Yang depannya nggak berubah. Untuk integralnya kita pecah. Yang pertama itu dari min V sampai 0. Yang isi nilainya adalah min C sin 3x dx. Ditambah integral yang kedua itu 0 sampai V. Yang isi nilainya itu
C, sinnya jangan lupa 3x dx. Yang depannya itu nggak berubah. Ini langsung si konstantanya kita keluarin gitu kan. Terus kayak sama kayak tadi langkahnya konstantanya kita keluarin. Terus si sin x-nya diintegralin. Habis itu dimasukin nilai x-nya kan. Mulai dari 0 sampai min v. Itu tuh sama yang belakangnya juga. Ini konstantanya nanti dikeluarin. Terus sinnya itu diintegralin. Habis itu dimasukin batasannya 0 sama 0 sama V ini. Nah, nanti hasilnya itu ini konstantanya tetap, terus hasil dari integral dan dimasukin nilainya itu jadi min 2/3. Terus yang ininya itu jadi yang ini jadi 2/3. Kalau dikali jadi ini 2/3 sama 2/3 ya. Jadi 4C/3 V. Kan dikali setelah itu nanti dikeluarin ini nih. Kita coba jabarkan yang ini. Jadi kan ini 2/3C tambah 2/3C gitu kan. Sama dengan 4/3C. Terus dikali sama yang ini. 4C kali 1 ya jadi 4C. Terus V dikali 3 ya jadi 3V. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa B genap nih B2 akan menghasilkan 0 kan. Menghasilkan 0 tadi kita ketemu. Dan B ganjil itu dari B1, B3, B5, B7 akan menghasilkan 4C, N, V. Iya, langkah selanjutnya setelah kita ketemu A0, AN, dan AB itu adalah substitusi ke rumus deret Fouriernya. Nah, rumus deret Fouriernya kan tadi ini ya. Kita udah ini rumusnya. Dan tadi kita udah ketemu kalau A0 sama A-nya itu udah pasti 0, sedangkan BN-nya doang. BN-nya doang kan yang kita ketahui. Nah, dimasukin berarti ini sebenarnya mulai dari sini sampai sini ini kita nggak dianggap bilang juga sih, kita butuh sigmanya nih. Kita butuh sigma buat si N. Anggapnya pokoknya si A0 sama AN-nya dihilangin ya. Nah, berarti sisa si BN aja nih. Si BN yang ini. Kita masukin tadi B1 kan 1 V per X kan ya, sebenarnya ini bisa dicoret nih si V sama V bisa dicoret ya kalau B3. Oh, dan tadi kan kita udah ketemu kesimpulan kalau B genap itu akan selalu hasilnya 0 ya. Jadi berarti B2, B4, B6 dan seterusnya akan 0. Jadi kita tulis yang B ganjil aja. Jadi B1 itu sin X, sedangkan B3 sin ini juga dihapus aja nih. V-nya kita coret. Berarti ini 3x, berarti B3 itu sin 3x, berarti B5 itu sin 5x. Berarti kalau mau dilanjutin juga B6, B7 berarti B7 itu 7 sin 7x. B7 itu sin 7x. Kayak gitu. Seterusnya nih kayak yang ini. Ini kan masih dijabarkan, ini udah hasilnya. Seperti itu. Jadi kalau karena tadi kita udah dapat kesimpulan kalau yang genap itu selalu B B N-nya genap itu selalu 0, jadi kita masukin cuman yang B ganjil dan seterusnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ya ini kita hapus dulu, clear. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jika fungsi genap itu A0, ini harus menghitung A0 ya, yang rumusnya adalah ini, dan juga harus dihitung AN, yang rumusnya ini menggunakan cos, dan untuk B0-nya itu, untuk BN-nya itu udah pasti 0. Kalau fungsi genap, BN-nya udah pasti 0. Seperti itu. Dan kalau untuk fungsi ganjil, jika fungsi yang kita punya itu ganjil, A0 dan AN itu hasilnya udah pasti 0. Jadi tinggal hitung BN-nya aja yang menggunakan sin. Karena fungsi genap itu dapat dimodelkan oleh si kosinus. Makanya kalau fungsinya genap itu kos AN-nya ada, soalnya kosinus, sedangkan BN-nya itu kan sinus untuk memodelkan fungsi ganjil, jadi BN-nya itu 0. Nah, gitu juga sebaliknya kalau fungsi ganjil kan dimodelkan oleh sinus.
Nah, sedangkan AN itu pakainya kosinus, makanya AN-nya juga nol seperti itu. Kesimpulannya, clear lagi. Yang kedua bisa dilanjut, Ubay. Selanjutnya adalah deret Fourier sinus kosinus separuh jangkauan. Nah, jadi deret Fourier separuh jangkauan adalah deret Fourier yang hanya memuat suku sin atau cos saja. Fungsi ini didefinisikan pada interval 0, L, yaitu separuh dari interval min L, L. Nah, jadi min L, L ini merupakan deret Fourier biasa. Nah, setengahnya itu merupakan deret Fourier separuh jangkauan, yaitu yang intervalnya 0, L. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui sebuah fungsi yang didefinisikan grafik grafik tersebut. Nah, di sini grafiknya yaitu fx, daerah x, ini daerah x, itu intervalnya dari 0 sampai dengan 1. Nah, untuk daerah 1 yang ini yang 1, itu intervalnya 1 sampai dengan 2. Nah, fungsi ini akan dinyatakan ke dalam fungsi kosinus atau fungsi genap, fungsi sinus atau fungsi ganjil, dan fungsi kosinus-sinus, fungsi tidak keduanya, atau fungsi separuh jangkauan. Nah, di sini pertama-tama kita akan memperluas interval dari X dari interval 0 sampai 2 menjadi interval -2 sampai dengan 2. Nih, yang ini. Karena ini separuh jangkauan, maka akan dilipat gandakan sebanyak 2. Nah, ini gambar grafik yang sudah diperluas. Dari 0 akan diperluas atau dilipat gandakan sebanyak 2, keganjil jadi -2. Setelah itu, di sini karena kita akan menghitung fungsi ganjil, maka Bn-nya akan 0. Nah, yang dihitung adalah A0 dan An-nya saja. Nah, A0 di sini akan memakai rumus 2 per L integral 0 sampai L fx dx. Nah, L-nya adalah 2. Nih. Oh iya, periodenya itu kan eh, dari 0 sampai 1, 1 sampai 2. Berarti periodenya itu kan 2L. Periodenya itu kan sama dengan 2L. Nah, karena dia dilipat gandakan, maka dia bakalan dikali 2. Jadi periodenya itu 4. Nah, karena periodenya 4, L-nya 2. 4 dibagi 2, maka hasilnya 2. Maka di sini L-nya akan menjadi 2. Nah, maka masukkan L-nya itu 2. Terus di sini integral 0 sampai L, L-nya 2 ya. Terus fx-nya itu x plus 1. Di sini luasnya kan fx-nya x sama 1. Nah, digabung jadi x plus 1. Terus, eh, terus selanjutnya 2 dibagi 2 kan 1 ya. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Terus di sini integralnya akan kita pisah menjadi interval 0, 1 sama interval 1, 2. Nah, sesuai sama soal yang di sini. Yang X itu interval 0 sampai dengan 1. Dan yang 1 itu intervalnya 1 sampai 2. Nah, setelah itu kita integralkan. Di sini integral dari X adalah setengah X kuadrat. Terus intervalnya tulis dari 0 sampai 1. Selanjutnya yang kedua di sini integral dari 1 adalah X. Nah, di sini intervalnya akan kita tulis 1 sampai 2. Setelah itu, interval ini akan disubstitusikan ke dalam variabel X. Setengah yang pertama yang atas dulu. Nah, berarti setengah dikali
setengah dikali 1 kuadrat, terus dikurang setengah, interval kedua yaitu 0, berarti 0 kuadrat. Nah, terus ditambah sama yang ini. Berarti dimasukin X, X-nya itu 2, sorry. Di sini X-nya itu yang pertama 2, dikurang sama X kedua 1. Nah, berarti setengah 1 kuadrat. Berarti jadinya setengah yang ini nih. Nah, terus setengah 0 kuadrat itu 0. Berarti setengah dikali 0, hasil 0. Berarti ini yang pertama. Terus 2 kurang 1. Nah, ini 2 kurang 1 kan 1 ya. Terus ini berarti setengah ditambah sama 1. Hasilnya adalah 3/2. Maka di sini kita dapatkan A0-nya yaitu 3/2. Nah, selanjutnya kan kita udah cari A0, kita akan cari AN menggunakan rumus 2 integral 0 sampai 2 fx cos n vx per L dx. Nah, di sini kita substitusi L-nya. L-nya itu 2, terus integral 0 sampai 2. Sini tuh L, harusnya 0 sampai L. Terus fx-nya itu tadi x plus 1 cos nvx per 2 dx. Nah, setelah itu 2 per 2 kan 1, jadi nggak usah ditulis lagi. Terus integralnya itu akan kita pisah sesuai dengan ketentuan soal yang di sini. Berarti x-nya itu interval 0 sampai 1, terus yang satu ini intervalnya 1 sampai 2. Nah, untuk integral x cos nvx per 2 menggunakan akan kita cari menggunakan rumus integral parsial. Parsial. Oke. Nah, untuk persamaan integral x cos nvx per 2 dx ini akan diselesaikan dengan menggunakan rumus integral parsial, di mana u-nya itu adalah x dan du-nya adalah turunan dari u. Nah, turunan dari u ini adalah dx dan dv-nya itu cos nvx per 2 dx. Nah, di sini turunan dari v eh, yaitu 1/nvx nv per 2 terus cos nvx per 2. Ini yang pecahan di bawahnya akan menjadi perkalian. Jadi 2 per nv cos nvx per 2. Nah, jadi kayak gini. Nah, setelah itu, ya. Nah, setelah itu kita akan substitusi ke dalam rumus integral parsial yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Nah, maka di sini kan u-nya itu x, berarti x dikali v, v-nya itu 2 per nv sin nvx per 2, terus dikurang integral v, berarti v-nya yang ini 2 per nv sin nvx per 2, dikali du-nya tadi dx, berarti dikali dx. Nah, di sini intervalnya kita tulis 0 sampai 1, terus ditambah soal yang selanjutnya ini kita tulis aja. Terus setelah itu kita integralin dulu v-nya. Yang ini nih v-nya. Kita integralkan berarti jadi integral 2 per nv sin nvx per 2 jadinya kan 2 per nv per nv per 2 terus sin nvx per 2 kayak gini kan. Nah, terus ini jadi dibalik karena itu pembagian, kita jadiin perkalian nv dikali sama 2 per nv.
terus sin n Vx per 2. Nah, ini bakalan dikali 2 dikali 2 4. Terus per NV dikali NV jadinya NV kuadrat. Sin NVX per 2. Nah, jadi kayak gini. Ini tuh untuk hasil yang ini. Nah, terus yang ini juga akan diintegralkan. Yang interval 1 sampai 2 1 cos NVX per 2 dx. Ini akan diintegralkan. Jadi ini kan awal mulanya NVX per 2. Terus dijadiin perkalian. Jadi 2 per NV sin NVX per 2. Terus intervalnya kita tulis. Setelah itu, nah, di sini ini hapus dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan substitusi interval ke dalam X. Yang pertama adalah persamaan yang ini. Kita akan masukkan angka 1 ke dalam X. Berarti 1 dikali 2 per NV. Sin NV dikali 1 per 2. Berarti jadinya 2 per NV sin NV per 2. Terus ditambah sama, di sini juga masukin eh, substitusi satunya ke dalam X. Berarti jadi 4 per NV kuadrat cos NV per 2. Terus dikurang kita substitusi lagi interval yang kedua yaitu 0. Berarti 0 dikali 2 per NV kan 0. Terus sin NV X per 2 sin 0 kan itu 0 ya. Berarti yang ini tuh bakalan jadi 0. Nah, terus ditambah sama kita substitusinya yang ini X-nya berarti 0. Berarti akan menjadi cos 0. Cos 0. Berarti 4 per NV kuadrat cos NV kali 0 per 2. Nah, terus selanjutnya kita akan substitusi interval untuk persamaan yang kedua. Yang pertama itu adalah angka 2. Berarti 2 per NV sin NV dikali 2. Berarti 2 NV per 2. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Terus dikurang sama interval yang kedua yaitu 1. Berarti 2 per NV sin NV dikali 1 per 2. Nah, setelah itu sini tulisnya sama aja yang ini kita tulis lagi karena udah nggak diapa-apain. Setelah itu nolnya kita ilangin jadi 4 per NV kuadrat cos 0. Terus ditambah sama di sini duanya dicoret ya. Nah, berarti jadinya 2 NV sin NV. Terus dikurang sama 2 per NV sin NV dikali 1 itu NV berarti NV per 2. Terus selanjutnya di sini kurungnya kita buka jadi 2 per NV sin NV per 2 ditambah 4 per NV kuadrat cos NV per 2 dikurang 4 per NV kuadrat karena cos 0 itu 1 kan berarti 4 per NV kuadrat dikali 1 itu 4 per NV kuadrat. Nah, terus selanjutnya eh, 2 per NV sin NV dikurang 2 per NV sin NV per 2. Nah, ini kan ada yang sama nih. Ini plus, ini min. Berarti bisa kita coret, dia jadi hilang. Terus sin NV. Sin NV itu sin 180 derajat. Berarti dia sin 0. Sin 0. 0 dikali 2 per NV jadinya 0. Maka eh, yang sisanya adalah 4 per NV kuadrat cos NV per 2 dikurang 4 per NV kuadrat. Nah, jadi AN-nya itu ini yang sama kan 4 per NV kuadrat. Jadi kita keluarin. Jadi 4 per NV kuadrat dalam kurung cos NV per 2 dikurang ini jadi 1. Nah, di sini kan AN-nya udah ketemu nih. Terus misalkan kita ambil N-nya itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Berarti A1 sama dengan 4 per 1 1 pi atau 1 dikali V kuadrat terus cos
1 dikali V per 2 dikurang 1. Nah, terus jadinya itu sama dengan 4 per V kuadrat. Terus dalam kurung cos ini jadi cos 90 derajat. 90 derajat dikurang 1 ya. Terus jadinya 4 per V kuadrat. Terus cos 90 derajat itu 0. Dikurang 1 berarti jadi min 1. Nah, ini dikali jadi min 4 per V kuadrat. Nah, hasilnya sama. Nah, untuk A2 sama A3 itu cara pengerjaannya sama. N-nya, nanti untuk A2 berarti N-nya diganti 2 dan untuk A3 N-nya diganti angka 3. Nah, selanjutnya adalah pernyataan fungsi dalam deret fungsi sinus atau fungsi ganjil. Nah, ini hapus dulu. Nah, jadi untuk fungsi ganjil, kita akan membuat grafiknya yaitu simetris dengan titik awal atau 0,0. Kan bedanya tadi simetris dengan sumbu Y kalau untuk fungsi genap. Nah, untuk fungsi ganjil itu simetri dengan titik awal nih 0,0, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, terus di sini intervalnya juga akan diperluas dari 0 sampai 2 itu menjadi min 2 sampai 2. Nah, untuk fungsi ganjil ini A0 dan AN-nya itu sama dengan 0, maka tidak perlu dihitung. Yang dihitung adalah BN-nya. Nah, untuk rumus BN, sini kita pakai rumus BN sama dengan 2 per L, 0 sampai L, Fx sin NVX per L dx. Nah, L-nya kan tadi udah ketemu tuh, yang 2 periode, berarti 2 per 2, terus integral 0 sampai 2 L-nya. Terus Fx-nya itu X plus 1 masih sama kayak yang tadi. Terus sin NVX per 2 per 2 dx. Nah, terus di sini integralnya akan kita pecah sesuai sama ketentuan soal yang tadi. Kalau untuk yang X berarti integralnya 0 sampai 1 atau intervalnya. Terus untuk satu interval itu 1 sampai 2. Untuk persamaan integral ini, yaitu X sin NVX per 2 dx akan diselesaikan dengan menggunakan rumus integral parsial, di mana U-nya itu adalah X dan DU-nya itu adalah turunan dari U, yaitu dx. Nah, dv-nya adalah sin NVX per 2 dx. Nah, berarti V-nya itu turunan dari dv. Itu kan sin NVX. Berarti kan turunannya 1 per NVX per 2. Terus sinnya itu turunan sin itu adalah min cos. Min cos TNVX per 2. Nah, setelah itu, ini kan dibagi, terus jadi dibalikan. 2 per NVX. Nah, ini minus dari cosnya kita pindah ke depan aja, berarti min 2 per NVX dikali cos NVX per 2. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Oke. Untuk integral yang sebelumnya, kita akan menggunakan rumus integral parsial, yaitu integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Nah, maka BN-nya itu akan kita substitusi nih. U-nya itu kan X, terus V-nya itu min 2 per NV cos NVX per 2. Nah, jadinya min X 2 per NV cos NVX per 2. Terus integral V du V-nya kan min 2 per NV cos NVX per 2. Nah, di sini karena min ketemu min, maka jadi plus.
Terus setelah itu kita akan integralkan persamaan V-nya. Nah, ini persamaan yang kedua yang tadi kita tulis aja. Nah, ini kita integralkan berarti 2 per NV nah, per NV per 2 kayak gini kan bentuknya. Terus cos kalau diintegralkan akan menjadi sin. Sin NVX per 2. Terus setelah itu persamaan yang bawah akan kita balik dan kita kalikan dengan persamaan yang atas. Berarti N2 per NV dikali 2 per NV. Terus sin NVX per 2. Ini jadi dikali 2 dikali 2 4. NV dikali NV hasilnya NV kuadrat. Terus sin NVX per 2. Nah, dah. Nah, ini tuh untuk hasil integral yang V ini. Terus dx-nya bang. Setelah itu kita akan mengintegralkan persamaan yang kedua, yang ini. Berarti jadinya 1 per, ini hapus dulu. Kita akan integralin yang ini. Berarti jadinya 1 per NV per 2. Terus sin kalau diintegralkan akan menjadi min cos. Cos terus NVX per 2. Dah. Nah, jadi ini bakal kita balik jadi 2 per NV. Minnya, min dari cosnya itu kita taruh di depan. Jadi min 2 per NV cos NVX per 2. Nah, jadi kayak gini. Terus setelah itu kita akan substitusikan interval, masing-masing interval ke dalam X-nya. Nah, jadi di sini yang pertama persamaan yang pertama dulu yang angka 1 berarti min X atau min 1 dikali 2 per NV cos NV dikali 1 per 2. Maka hasilnya akan min 2 per NV cos NV per 2. Terus ditambah sama di sini substitusi 1. Jadinya kan NV per 2 nih. Nah, terus hasilnya 4 per NV kuadrat sin NV per 2. Nah, setelah itu dikurang sama ini persam interval yang kedua. Masukin ini jadi nol, maka yang persamaan ini akan jadi nol. Kayak sini tulis nol, terus X yang ini substitusi menjadi nol, maka sin nol. Sin nol itu adalah nol. Ini akan jadi nol. Nah, terus ditambah, ini substitusi intervalnya berarti min 2 per NV cos NV dikali 2. Nah, jadi kayak gini. Terus dikurang sama interval yang kedua, substitusi. Nah, jadi NV dikali 1 per 2. Terus setelah itu ini duanya coret. Nah, jadi min 2 per NV cos NV plus 2 per NV cos NV per 2. Ini kan NV dikali 1 NV ya. Nah, ini kan 0 tuh karena sin 0 itu 0. 0 dikali 4 per NV kuadrat jadinya 0. Nah, setelah itu di sini yang akan kita coret persamaan yang ini dengan yang ini. Ini udah jadi 0. Ya, sama ini. Terus sisanya adalah 4 per NV kuadrat sin NV per 2 dikurang 2 per NV cos NV. Nah, setelah itu dimisalkan nih. Ini buat BN, ya kan? Nah, dimisal N-nya itu adalah sama dengan 1. Maka B1-nya itu kita masukin. B1-nya, B1 sama dengan 4
per 1 kali V kuadrat itu V kuadrat. Terus sin NV per 2 berarti V per 2. N-nya kan 1. Jadi V per 2. Nah, dikurang sama 2 per V. Karena kan N itu 1 ya. 1 kali V, V. Terus cos V. Nah, jadinya kayak gini. Terus 4 per V kuadrat sin V per 2. Sin V per 2 itu adalah 1. 180. 180 per 2 itu 90. Sin 90 itu adalah 1. Terus dikurang sama 2 per V. Cos 180 itu min 1. Nah, jadinya 4 per V kuadrat ditambah sama 2 per V. Jadinya itu kalau ditambah V kuadrat 4 ditambah sama 2V. Jadinya kayak gini. Sama ya. Ini untuk yang B1. Nah, untuk B2, B3, dan seterusnya itu em, substitusi aja untuk N-nya gitu. Nah, misalkan di sini B-nya 2, maka N-nya adalah 2, berarti 2V kuadrat. Gitu. Untuk B3 berarti 3V kuadrat. Gitu. Ini clear dulu. Terus, nah, karena tadi kan kita udah nemuin BN-nya, jadi kita akan masukkan ke dalam rumus deret Fourier. Itu fx-nya itu A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai dengan tah hingga an cos nvx per L ditambah bn sin nvx per L. Karena tadi an-nya itu 0, terus A0-nya juga 0, maka yang tersisa adalah rumus yang Bn, yaitu untuk fungsi ganjil kan. Jadi pakainya yang Bn aja gitu. Nah, terus jadinya ini kan N sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Berarti sini kita masukin Bn-nya. Dari 1 sampai yang kita hitung tadi B3 dan seterusnya. Nah, terus dikali sama sin NVX per L. Nah, ini kalau dikali jadi kayak gini 4 plus 2V per V kuadrat sin VX per 2 dan seterusnya. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pernyataan deret Fourier sinus kosinus atau fungsi tidak ganjil tidak genap atau bisa dibilang separuh jangkauan. Nah, untuk separuh jangkauan ini dia akan memakai interval separuh dari interval Fourier, yaitu dia itu 0, L. Tuh. Nah, terus untuk rumus ya, dia nggak akan dikali 2. Jadi akan memakai rumus umum Fourier. Jadi A0-nya itu pakai rumus sama dengan 1 per L integral 0 sampai L fx dx. Nah, di sini periodenya kan 2, 0 sampai 1, terus 1 sampai 2. Nah, L-nya itu sama dengan 1 karena T-nya itu dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi 1 per 1, 0 sampai 2. Di sini kan tadi periodenya 2 ya. Jadinya 0 sampai 2, X plus 1, dx. Nah, 1 per 1 jadi 1. Terus di sini integralnya akan kita pisahkan menjadi X-nya itu integral 0 sampai 1, dan satunya itu integral 1 sampai dengan 2. Nah, setelah itu akan kita integralkan nih untuk X dan satunya. X diintegralkan, maka akan menjadi X 1 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1.
Maka dia akan menjadi 1/2 X kuadrat. Nah, kalau untuk satu itu kita integralkan, satu itu kan berarti 1 X pangkat 0. Berarti kalau diintegralkan akan menjadi 1/0 plus 1 X pangkat 0 plus 1. Maka dia akan menjadi X. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan substitusi nih intervalnya ke dalam masing-masing X-nya. Nah, jadi 1/2. Yang pertama kan untuk persamaan satu, intervalnya itu 1. Maka masukkan 1 ke dalam X. Berarti 1/2 dikali 1 kuadrat. Jadi 1/2 aja. Terus untuk interval kedua, berarti 0 kuadrat dikali setengah. 0. Selanjutnya persamaan kedua. X, X-nya kita substitusikan angka 2. Berarti 2 dikurang sama interval kedua, yaitu 1. Berarti setengah dikurang 0 itu setengah. Ditambah sama 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti setengah ditambah 1 adalah 3/2. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung AN dengan rumus 1/L integral 0 sampai 2, 0 sampai L, terus fx cos n Vx per L dx. Nah, jadi 2/2 integral 0 sampai 2 X plus 1 cos NVX per DX. Di sini NVX per 1 DX. L-nya kan 1 ya. Ini tuh 1/1 harusnya. Sorry, ini typo. Berarti 1/1 integral L-nya kan tadi ini nih. 1, 2 kan. 2 periode. Berarti 0 sampai 2 X plus 1 cos NVX per 1 L-nya 1 DX. Nah, jadinya integral 0 sampai 1 ini kita pisahin nih integralnya sama kayak tadi. Yang X itu 0 sampai 1, yang 1 itu 1 sampai 2 gitu. Nah, terus untuk ini kan per 1 ya. Jadinya ini jadi NVX aja. Di sini untuk persamaan integral X cos NVX dx nih yang ini. Ini kita akan menggunakan rumus integral parsial. U-nya itu adalah X. Ini adalah U-nya. Terus cos NVX dx itu adalah dV. Nah, jadi U-nya kan X. Berarti DU-nya itu turunan dari U. Berarti dx. dV-nya itu cos NVX dx. Berarti V-nya turunan dari dV. Turunan cos kan sin. Nah, berarti kan eh, ini jadi 1/NV. Terus cosnya jadi sin NVX in tetap. Terus kita akan substitusikan ke dalam rumus integral parsial. Yang pertama, U-nya itu adalah X. Berarti X dikali V-nya itu 1/NV sin NVX. Terus dikurang sama integral V. Integral V-nya itu kan 1/NV. Maksudnya V-nya ini. V-nya itu kan 1/NV sin NVX dx. Terus selanjutnya kita, persamaan yang kedua nih, yang ini tulis lagi. Terus selanjutnya kita akan mengintegralkan persamaan yang V dulu. Berarti jadinya kan 1/NV. 1/NV per NV terus dikali min cos N Vx kan turunan dari turunan kan integral dari sin itu adalah min cos kan. Nah, berarti jadi min cos NVX gitu. Nah, terus jadinya kan 1/NV dikali sama 1/NV kan. Nah, terus dikali min cos NVX. Jadinya 1/NV kuadrat kuadrat
min cos N V X. Dah, nah, jadinya ini integralnya. Terus setelah itu kita integral ini persamaan yang kedua. Nah, jadinya ini hapus dulu. Terus, nah berarti kan 1/NV. Terus turunan cos itu adalah sin. Berarti sin NVX. Nah, udah kayak gini. Nah, udah jadi kayak gini ya. Nah, setelah itu intervalnya akan kita substitusikan ke dalam masing-masing X. Berarti yang pertama itu yang persamaan satu, intervalnya adalah satu. Berarti satu X-nya jadi satu dikali 1/NV. Terus sin NVX, X-nya satu ya. Berarti jadi NV aja yang ini. Terus ditambah 1/NV kuadrat cos NVX. Berarti NV kali satu NV. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus dikurang sama interval yang kedua nih. Berarti kan X-nya itu 0. 0 dikali 1/NV sin NVX kan jadinya 0. Terus nih 0 nih. Terus ditambah sama 1/NV kuadrat cos NVX. NV dikali 0 berarti 0 kan. Berarti jadi cos 0. Terus ditambah sama ini kita masukin juga intervalnya. Yang pertama 1/NV sin NVX. NV kali 2 berarti 2 NV. Ini nih. Terus dikurang sama 1/NV sin NV dikali satu. Interval yang kedua. Berarti jadi sin NV. Nah, setelah itu, di sini, ini kan jadi 0. Sin NV misalkan 180 derajat ya. Atau kita bisa coret yang ini sama yang ini. Nah, jadi 0 tuh. Terus ini kan jadi 0. Cos 0. Nah, ini kan sisanya berarti sin 2 NV ini kan 0. Jadi 0. Sisanya itu adalah 1/NV kuadrat cos NV yang ini sama yang ini sisanya. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus 1/NV kuadrat cos NV min satu. Nah, ini kan yang sama itu 1/NV kuadrat. Jadi dikeluarin. Terus yang dalam kurung itu sisanya cos NV sama min satu. Kalau dikali kan hasilnya tetap yang ini. Tuh, nah, di sini kan kita udah dapat rumus HN-nya. Nah, dimisalkan N-nya itu kan satu. Nah, berarti AN sama dengan satu per, kan ini N-nya satu. Satu dikali pi kuadrat jadinya pi kuadrat. Jadinya itu pi kuadrat ya. Cos NV berarti min satu sama min satu kan. Nah, jadinya itu satu per, eh, min 2 kan min satu sama min satu min 2 V kuadrat. Nah, kayak gini. Nah, untuk AN-nya itu 2 ini AN-nya kan satu. Nah, untuk N-nya itu 2 berarti kalau A2 sama dengan 1/2 pi kuadrat, berarti jadinya 1/4 pi kuadrat kan. 4 pi kuadrat, terus cos 2 pi min satu. Nah, berarti jadinya 1/4 V kuadrat. Cos 2V itu satu. Berarti satu dikurang satu. Ini bakalan jadi 0. Nah, jadi untuk A2 itu bakalan jadi 0. Nah, gimana untuk A3? Coba kita hitung ya.
Hapus dulu. Nah, gimana dengan A3? Kalau A3 berarti jadinya 1/3 V². Jadinya 9 V². Terus cos 3V min 1. Nah, jadinya 1/9 V². Cos 3V itu min 1. 1 min 1 jadinya 2 min 2/9 V². Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan AN-nya itu min 2/n² V², atau 2/n V², itu dia merupakan N-nya itu ganjil. Kayak tadi, A1 sama A3 kan. A1 sama A3, terus kalau N-nya genap, berarti dia akan menghasilkan angka 0 nih, kayak yang A2 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung BN-nya. BN-nya itu menggunakan rumus 1/L integral 0 sampai L fx sin n Vx dx. Nah, berarti kan tadi L-nya itu kan 1 ya, yang udah dibagi 2. Nah, berarti 1/1 integral eh, L interval sebenarnya itu 2. Berarti 0 sampai 2 fx-nya x+1 sin n Vx dx. Nah, setelah itu integralnya akan kita pisahkan gitu. 1/1 kan 1, nggak usah ditulis lagi. Jadi yang X itu integralnya 0 sampai 1, yang 1 itu integralnya 1 sampai 2. Nah, setelah itu untuk persamaan integral yang ini, yang X sin n Vx dx, itu akan diselesaikan menggunakan rumus integral parsial. Nah, jadi U-nya itu adalah X, dan dv-nya itu adalah sin nvx. Nah, jadinya U-nya itu kan X, du-nya turunan dari U. Nih, berarti dx kan. Terus dv-nya itu sin nvx dx, berarti v-nya itu turunan dari dv. Itu, eh, ini kenapa min? Soalnya kan turunan dari sin itu min cos, jadi minnya itu di depan, min 1/nv nih, cos nvx. Nah, lalu akan kita substitusi ke dalam rumus integral parsial. Yang pertama kan U dikali V. U-nya itu kan X. V-nya itu min 1/nv cos nvx. Berarti minnya kan di depan nih. Min X 1/nv cos nvx. Terus dikurang sama integral V. Itu min 1/nv cos nvx. Terus du-nya itu dx. Kali sama dx. Terus persamaan kedua kita tulis lagi sampingnya yang ini. Terus selanjutnya di sini kita akan mengintegralkan yang ini. Persamaan yang ini. Nah, kalau diintegralkan ini akan menjadi sat- min 1/nv per nv. Nah, dari sini koefisiennya. Terus cosnya itu akan menjadi sin. Integral cos adalah sin. Terus sin nvx. Nah, ini jadi min 1/nv dikali sama 1/nv sin nvx. Nah, ini dikali jadi min 1/nvx². Terus sin nvx. Aduh, oke. Nah, iya. Nah, ini jadi plus karena kan min ketemu min jadinya plus. Setelah itu, untuk persamaan yang ini kita integralkan juga. Ini jadi 1
koefisien dari yang ini ya, NV, berarti jadi eh, sinnya itu kan diintegralin jadi min cos. Jadi min satu per NV cos NVX. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sini akan kita substitusi eh intervalnya di masing-masing X. Yang pertama itu kan intervalnya itu satu. Berarti min X atau min satu dikali satu per NV cos NV dikali satu. Nah, ini hasilnya ini ya. Min satu per NV cos NV. Terus ditambah sama satu per NV kuadrat sin NV dikali satu. Berarti NV. Nah, ini harusnya X-nya udah nggak ada. Kita hapus. Jadi 1 per NV kuadrat sin NV. Karena X-nya itu tadi kan satu. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Terus dikurang sama interval yang kedua. Kita substitusi. Berarti kan min nol. Berarti ini jadi nol kan. Dikali ini jadi nol. Terus ditambah 1 per NV kuadrat sin NVX. X-nya itu nol. Berarti sin nol nih. Ya, jadi kayak gini. Terus yang kedua itu juga kita masukkan atau substitusikan intervalnya ke dalam X-nya. Nah, berarti yang pertama kan intervalnya itu 2. Nah, min 1 per NV cos NV dikali 2. Jadinya 2 NV. Terus selanjutnya interval yang kedua yaitu 1. Berarti min 1 per NV cos NV dikali 1. Jadinya NV aja. Nah, setelah itu em, ini kan jadi plus. Nah, ini bisa kita coret atau bisa kita jadikan nol. Terus setelah itu sin NV itu kan atau sin nol itu kan nol. Nah, ini akan jadi nol. Terus habis itu sisanya adalah ini juga jadi nol. Nah, sisanya itu ini min satu per satu min satu per NV cos 2 NV. Cos 2 NV. Nah, cos 2 NV ini berarti kan cos 360. Cos 360 itu adalah satu. Maka sisanya adalah hasilnya adalah min satu per NV gitu. Nah, jadi sehingga pernyataan deretnya adalah, sorry, di sini adalah pernyataan deretnya. Saya hapus dulu. Nah, berarti pakai rumus fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan satu sampai tak terhingga dikali AN cos NVX per L ditambah BN sin NVX per L. Nah, terus jadinya Fx sama dengan A0-nya kan tadi 3 per 2. 3 per 2 per 2 ditambah N sama dengan satu sigma N sama dengan satu sampai tak hingga AN-nya itu tadi min 2 per N kuadrat V kuadrat karena kan tadi yang genap itu nol. Jadi yang kita masukin di sini adalah yang ganjilnya. Ini yang ganjilnya yang hasilnya itu tidak sama dengan nol. Nah, terus ditambah sigma N sama dengan satu sampai tak hingga. Terus dikali sama BN-nya. BN-nya itu kan min satu per NV. Terus dikali sama nih, min satu per NV dikali sama sin NVX per L. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.